Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel The Siddhartha. Teman-teman, hari ini saya mau bahas tentang merek Seiko, yaitu ada dua tipe dari Seiko ya, keluaran baru sih. Kenapa saya mau bahas? Karena saya pengen cerita tentang pro dan kontra kedua jenis Seiko keluaran baru ini. Dua-duanya chronograph, teman-teman. Dan kalau boleh terus terang, saya sangat suka dengan model yang keluar ini. Akan tetapi, teman-teman, yang automatic watch-nya itu, aduh, kenapa tebel banget gitu. Padahal bentuk, konsep, semuanya udah bagus. Langsung aja saya mulai ya, teman-teman, dari yang disebut dengan Prospect Speed Timer Mechanical Chronograph. Dia tuh terinspirasi dari Seiko yang pertama mengeluarkan chronograph tahun 1964, teman-teman. Mesinnya itu kaliber 6139 ya. Nah, jadi speed timer ini dia keluar dengan dua warna ya. Yang satu limited edition, yang satu bukan limited. Dia menggunakan mesin chronograph 8R series kaliber 8R46. Nah, yang bukan limited edition itu warna dialnya itu seperti dark silver ya, dark gray, dark silver, agak kehitam-hitaman dengan kode SRQ037. Dibanderol dengan harga 3.000 US dollar. Mungkin kalau di-convert ke rupiah itu sekitar ya mungkin 43 juta ya kayaknya ya. Cuman kalau misalnya Anda beli di beberapa toko secondary market tapi bukan menjual jam second ya. Ya teman-teman tahulah, saya nggak sebut nama lah, teman-teman yang di Indonesia pasti tahu toko jam tangan yang bukan official Seiko gitu, tapi dia bisa menjual brand Seiko, brand G-Shock gitu ya, secara legal gitu, secara official juga, dan barangnya pun asli dengan garansi lengkap teman-teman. Dengan harga terakhir saya lihat itu kisaran teman-teman sekitar 35 jutaan lah, 33 sampai 35. Tergantung limited dan non-limitednya. Nah, yang limited editionnya itu lebih mahal sedikit, yaitu SRQ035 limited edition. Dia white dial ya. Saya suka banget dengan modelnya. Very classic teman-teman. Dia limited of 1000 pieces dengan harga 3.200 US dollar. Mungkin kalau harga di kerupiahin hampir 45 juta, tapi terakhir saya lihat kurang lebih harga 35-an lah, 35, 36. Kalau harga di ibaratnya kayak di Tokped dengan distributor Seiko yang bukan yang mereka yang bisa menjual merek Seiko asli lah, kurang lebih begitu, teman-teman pasti ngerti lah harusnya. Nah, teman-teman saya langsung bahas aja dia punya spesifikasi. Nanti saya juga akan kasih lihat ya beberapa angle gambarnya. Singkat cerita, dia tuh jamnya mirip stopwatch ya. Jadi memang si tombol untuk chronograph-nya itu nonjolnya agak besar gitu ya. Ada 3 biji gitu kan di situ. Dan secara look sih dua-duanya bagus. Cuman karena yang putih itu limited edition ya, bagi orang yang suka limited edition dan suka warna putih atau warna cerah, dia bagus sih teman-teman. Very classic gitu. Jadi speknya tadi saya udah bilang bahwa movementnya itu 8R46 automatic movement dengan manual wind ya. Jadi automaticnya ya biasa, power reserve-nya di manual winding. Akurasinya biasa aja, plus 25 sampai minus 15 per day. Duration-nya 45 hours ya. Jadi kalau 45 jam itu didiamkan, jam itu ya harus diputar lagi. Cuman biasanya ya teman-teman, nggak terlalu akurat juga lah yang namanya duration itu. Kadang lebih rendah sih, lebih sedikit gitu. Jadi maksudnya kalau 45 jam mungkin 40 jam atau 38 jam udah mati gitu kalau nggak diapa-apain. Nah, case-nya terbuat dari stainless steel super hard coating. Biasalah ala-ala Seiko yang bagus teman-teman, buatan Seiko ini yang stainless super hard coating-nya itu kuat ya. Di beberapa video sebelum ini tuh saya sempat cerita tentang SPB 143 ya. Itu diver watch di Seiko.
saya udah coba untuk pakai untuk sehari-hari, sangat kuat sih teman-teman. Walaupun ya kalau kepentok dikit-dikit ada lah teman, tapi buatannya itu kokoh lah. Recommended teman-teman. Nah, terus kristalnya dia dual curve sapphire kristal ya. Terus dengan anti reflective on inner side surface ya. Jadi seperti yang saya udah pernah cerita bahwa jam dengan sapphire kristal itu saya suka lah teman-teman, karena memang cenderung lebih kuat gitu ya. Karena saya dulu pernah punya beberapa jam yang tidak memakai sapphire kristal, itu ya menimbulkan baret-baret di kaca gitu, dan itu looks-nya kurang bagus gitu. Jadi kalau Anda memang ada budget cukup lebih gitu, mau beli jam, make sure dia ada sapphire kristal ya. Lumi Bright-nya itu kalau misalnya gelap ya, keluar cahayanya itu di hands dan di index ya. Terus dia 3 fold clasp, jadi kuncinya itu ya 3 gitu, 3 kali gitu ya. Dia juga kalau saya cek ya, dia dapat strap kulit dan strap besi ya, stainless bracelet gitu. Ini khusus untuk yang limited edition. 10 bar ketahanan water resistance-nya. Nah ini teman-teman, ini yang sering saya bicarakan. Yang paling penting di utama kalau Anda memilih jam, yaitu Anda cek diameter dan lug to lug, juga ketebalan. Dia punya diameter sebenarnya 42,5 mm. Udah nggak cocok dengan tangan saya teman-teman yang 6,5 sampai 6,35 inci lah. Pergelangan tangan saya ini kecil ya. Terus lebar ke sini saya kurang lebih mungkin sekitar 5 cm lah. Ini lebar ini nih teman-teman, dari titik ini ke titik ini tuh saya 5 cm. Jadi dengan diameter 42,5 itu nggak cocok untuk lengan saya ya. Memang dia lug to lug-nya 45,5 mm ya. Nggak terlalu panjang, cuman dia punya diameter itu sudah besar gitu. Apalagi ditambah dengan ketebalannya itu 15,1 mm. Tebal banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat di beberapa angle jam Seiko ini. Aduh teman-teman, bayangin 1,51 cm teman-teman ketebalannya. Ini berat loh teman-teman, dan berat totalnya kalau tanpa dipotong gitu ya braceletnya itu 194 gram, hampir 200 gram teman-teman. Bayangin Anda menyimpan 200 gram di lengan Anda gitu. Berat sih. Di video saya sebelumnya saya membahas tentang G-Shock yang full titanium ya. Itu total beratnya tanpa dipotong braceletnya itu 104 gram. Sekarang jadi Anda kayak pakai dua biji G-Shock gitu kurang lebih. Ya ini teman-teman, yang sangat-sangat disayangkan, coba aja Seiko ya, suatu saat mungkin kalau Seiko bisa mendengar video ini ya, untuk para antusiaser Seiko gitu yang tangannya nggak terlalu besar, mudah-mudahan Seiko bisa menciptakan jam chronograph. Saya tuh demen banget chronograph yang ada tanggal, tapi kan ini kan selera orang ya teman-teman. Saya senang jam Seiko chronograph yang ada fungsi date. Tapi karena ada fungsi date, biasanya dia mempertebal si thickness dari si jam tangan Seiko ini. Nah, mudah-mudahan suatu saat Seiko bisa buat 40 mm diameter ya, 40 mm dengan ketebalan 13 mm teman-teman. Mudah-mudahan ya. Ya mentok-mentok 13,2 lah gitu, 13,3 masih oke gitu. Nah, dengan lug to lug ya tetap sekitar 45 sampai 47 oke lah teman-teman. Nah, itu mudah-mudahan Seiko bisa membuat itu limited edition. Itu it's gonna be very good teman-teman. Dia ada screw case back ya, jadi bisa dibuka belakangnya gitu. 34 jewels, stop hand function. Jadi kalau misalnya si knob putarnya lagi dibuka gitu, dia detiknya dia berhenti ya. Sama dia punya small second hand, dan dia punya date window. Nah itu yang saya bisa cerita tentang prospek speed timer keluaran Seiko terbaru. Ada yang limited dan bukan limited. Yang bukan limitednya pun bagus teman-teman. Warna hitamnya cenderung biasa, kalau dial warna hitam grey gelap gitu, ataupun warna gelap lah, kelihatan memang lebih kecil di tangan ya. Kalau warna putih itu atau yang terang-terang terlihat lebih besar di tangan.
Jadi ini udah jam besar, sebenarnya pakai yang gelap bagus sih. Cuman ya Seiko mengeluarkan limitednya itu di yang warna putih. Nah, berikutnya teman-teman saya langsung aja bahas mengenai jam kedua ya dari keluaran Seiko Prospex ini. Ini saya suka banget teman-teman, walaupun dia bukan mechanical watch, tapi bagi teman-teman yang suka jam chronograph, apalagi Anda menyukai Rolex Daytona ya, karena ini benar-benar menurut saya versi yang jauh lebih ekonomis daripada Rolex Daytona yang hari ini harga secondnya Rolex Daytona Panda udah mencapai 500 juta ya teman-teman. Bahkan ada yang menjual lebih dari itu gitu. Itu second teman-teman. Jadi kalau yang baru Anda kebayang bisa hampir mendekati 600 juta. Sedangkan jam Seiko ini itu dengan diameter yang kurang lebih kalau secara tertulis sih sama ya 40 mm. Tapi biasanya kalau diukur benar-benar kadang adalah beda-beda sedikit gitu. Daytona Panda itu di bawah 40 sebenarnya kalau Anda ukur benar-benar. Nah, dengan kode Seiko ini SSC813 ya. Dia dibanderol dengan harga 675 US dollar. Kalau dihitung secara rupiah itu 9 jutaan lah kira-kira. 675 coba saya kali dulu ya. Ya hampir 10 lah, hampir 10 gitu, 9, sekian. Tapi kalau misalnya Anda lihat di saya gatel ya pengen ngomong. Maksudnya ya toko-toko jam tangan lah yang besar, Anda terkenal tahu lah IG-nya, dia punya YouTube juga gitu. Saya lihat terakhir di angka 6,7 gitu ya, 6, sekian. Jadi jauh lebih murah dari Rolex Daytona ya teman-teman. Mesinnya itu kaliber V192, akurasinya karena dia solar power ya. Jadi bagus dia. Plus minus 15 detik per bulan movementnya. Karena dia pakai solar power. Nah, ini eksteriornya terbuat dari stainless steel. Dia punya 4 warna ya. Dari model-modelnya beda-beda. Ada yang seperti Daytona Panda, teman-teman. Daytona Panda. Terus ada yang warnanya agak hitam gelap. Ada yang dialnya warna biru sama seperti gading gitu ya. Nanti saya kasih lihat lah di sinilah. Keempat-empatnya ini yang saya bahas yang SSC 813, yaitu ada yang chronograph warnanya hitam dan putih ya. Dialnya putih, bezelnya warna hitam seperti Rolex Daytona Panda. Nah, dia kacanya terbuat dari sapphire crystal juga, curved sapphire crystal. Lumi Bright-nya ada di hands dan index. Terus kelasnya juga threefold clasp ya, dengan push button release. Ini bagus ya buatannya. Lalu water resistant 10 bar ya teman-teman, sama dengan yang speed timer tadi saya bahas. Nah, ini case size-nya ini bagus banget teman-teman menurut saya, karena dia punya diameter 39 mm. Ternyata 39 teman-teman yang ini. Thickness-nya 13,3 mm. Ini mantap sih dengan chronograph yang udah memiliki tanggal ya. Memang ada beberapa orang yang tidak suka dengan adanya fungsi tanggal di jam chronograph mereka, tapi kalau saya termasuk yang penyuka fungsi tanggal di jam chronograph gitu. Dan nggak tahu kenapa, saya pencinta fungsi chronograph aja, bukan fungsinya sih, tapi lebih ke looks-nya itu nggak tahu bagus aja gitu. Dari dulu ngelihat jam yang ada subdial-nya itu 3 biji ataupun 2 biji itu seneng gitu. Terus dia punya lug to lug itu 45,5 mm. Ini pokoknya size yang sangat bagus untuk Anda yang memiliki pergelangan tangan kurang lebih sekitar antara 6 sampai 6,5 inci ya teman-teman. Jadi lingkar pergelangan tangan Anda itu kurang lebih segitu gitu. Bagus lah teman-teman. Beratnya 160 gram karena memang dia lebih kecil ya. Jadi wajar dia lebih ringan dari speed timer yang tadi. Lalu other specification-nya dia screw caseback juga. Jadi bisa dibuka dari belakang ya kalau mau ngebongkar. Punya tachometer ya. Jelas ini chronograph guys. Lalu dia punya 24 hour hand. Krononya up to 60 menit teman-teman. Dan 1/5 seconds increments. Nah itu mungkin teman-teman bisa lihat di subdial-subdialnya ini ya, fungsi subdial. Ada date display, ini yang saya bilang saya suka gitu.
Dia juga punya display function of resuming electric power generation. Jadi seperti kalau jam mekanik itu power reserve-nya lah, tapi ini kan solar ya. Jadi fuel-nya tuh full atau empty gitu. Small second hands juga punya overcharge prevention function. Ini mungkin untuk jam solar fungsi yang kepake gitu. Nah, teman-teman, dibanding dua model tadi, Anda memilih yang mana, teman-teman? Kalau saya sebenarnya secara history, secara secara bentuk sebenarnya dua-duanya suka. History saya suka yang speed timer. Saya juga pengen, sebenarnya kalau misalnya boleh komen gitu ya, kalau untuk saya misalnya dikasih budget dan boleh membeli gitu, ingin membeli, saya sebenarnya cenderung pengen membeli yang speed timer gitu. Cuman karena modelnya klasik, unik banget gitu. Cuman sayangnya itu tebal, diameternya besar, ya nggak mungkin beli gitu. Jadi untuk kalau misalnya punya budget, saya cenderung memilih yang pertama. Maksudnya pertama kalau saya milih jam itu pasti saya pilih berdasarkan ukuran dulu. Nggak peduli seberapa bagus bentuknya, tapi pasti ukuran itu nomor satu. Karena dipakainya itu tetap harus bagus ya teman-teman. Walaupun jam yang luar biasa bagus, tapi kalau nggak cocok di tangan Anda ya ngapain juga gitu untuk dipakai gitu. Jadi kalau saya dikasih budget, saya pasti milih yang solar power ini, SSC 813 yang mirip Daytona Panda teman-teman. Ya mudah-mudahan aja suatu saat dapat rezeki teman-teman, saya bisa sharing sama Anda the real watch-nya ya. Mudah-mudahan aja sih anyway. Sekarang sih kita hanya bahas apa yang keluar dari Seiko. Nah, semoga video yang saya buat ini bisa membawa informasi buat Anda, para antusiasme Seiko ataupun para pecinta jam chronograph ya teman-teman. Atau mungkin bagi Anda yang pengen membeli Rolex Daytona tapi nggak pernah bisa dapat, Anda boleh nih beli yang solar power ini dari Seiko ya. Oke, segitu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.